Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu masih di kelas 9 mata pelajaran IPA semester 1. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid intermediate dan penentuan golongan darah. Kita masih membahas pada bab 3 ya. Setelah pertemuan yang telah lalu, kalian sudah belajar tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang monohibrid intermediate dan penentuan golongan darah. Untuk persilangan monohibrid intermediate adalah atau disebut juga monohibrid dominan tak penuh, merupakan persilangan antara dua individu dengan sifat keduanya tidak dominan dan juga tidak resesif terhadap sesamanya. Kalian sudah tahu sifat dominan itu apa, artinya kuat, sedangkan resesif sifat yang dikalahkan atau lemah. Jadi untuk monohibrid intermediate maka sifatnya yaitu tidak dominan dan juga tidak resesif. Jadi sama-sama kuat ya. Maka karakter dari persilangan intermediate yaitu termasuk persilangan monohibrid, kemudian yang kedua bersifat intermediate atau sifat yang sama kuat. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada sifat dominan atau resesif. Kita lihat untuk soalnya ya, contoh soal. Persilangan monohibrid intermediate antara bunga Myriabilis jalapa berwarna merah dengan bunga Myriabilis jalapa berwarna putih. Untuk induknya atau parental yang pertama, di situ Ibu tulis P1, artinya P itu parental, yang ke-1, parental itu adalah induk. Bunga berwarna merah, Ibu tulis merah dengan genotip M besar dikawinkan dengan putih M kecil. Maka gametnya Ibu tulis G1 dari M besar yaitu M besar dan M besar. Kemudian untuk genotip M kecil adalah M kecil dan M kecil. Maka keturunan pertama atau F1 artinya F ini filial ya. Filial itu artinya keturunan atau anak-anaknya. Maka yang pertama adalah kalian lihat untuk tanda panah yang pertama diberi angka nomor 1. Itu 1 adalah M besar M kecil, yang kedua M besar M kecil, yang ketiga masih M besar M kecil, dan yang keempat adalah M besar dan M kecil. Kesimpulannya adalah maka keturunan pertama atau F1-nya genotipnya sama, yaitu M besar dan M kecil ya. Fenotipnya apa? Karena ini sifatnya intermediate, maka fenotipnya adalah M besar M kecil ini artinya adalah bunga berwarna merah muda, bukan berwarna merah tetapi berwarna merah muda, karena di catatan di soal tadi disebutkan ini adalah untuk sifat intermediate, tidak ada yang dominan dan juga tidak ada yang resesif ya. Jadi F1-nya atau keturunan pertamanya 100% bunga berwarna merah muda. Nah, sekarang kita kawinkan antara sesama F1, artinya menjadi induk yang kedua atau Ibu tulis P2 ya. Merah muda dengan genotip M besar M kecil dikawinkan dengan merah muda lagi dengan genotip M besar M kecil ya. Maka gametnya adalah seperti tadi, untuk M besar M kecil maka gametnya M besar dan M kecil. Satu lagi sama M besar dan M kecil ya. Kalian lihat urutan angkanya, penggabungannya ya, angka 1, 2, 3, dan 4, maka bisa ditulis dalam bentuk tabel, yaitu untuk yang pertama diperoleh genotip M besar, kemudian M besar M kecil lagi, dan yang terakhir adalah M kecil. Maka rasio genotipnya yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1 ya. Ini penulisannya agak tidak pas ya. Jadi rasio genotipnya yaitu M besar berbanding M besar M kecil, kemudian M kecil adalah 1 berbanding 2
berbanding 1, atau rasio fenotipnya M besar untuk berwarna merah, M besar M kecil adalah berwarna merah muda, dan M kecil berwarna putih dengan rasio tadi ya 1, 2, 1. Kalau ditanyakan prosentasenya, maka bunga yang berwarna merah adalah 25%. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini adalah ada semuanya ada 4 buah gamet ya setelah dikawinkan ya. Nah, jadi bagian yang berwarna merah yaitu hanya ada 1, atau M besar hanya 1 buah, maka 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Genotip M besar M kecil ada 2 buah bunga, maka 2/4 atau setengah dikali 100%, yaitu 50%. Demikian juga untuk genotip M kecil atau fenotip putih, maka hanya ada 1 bunga, yaitu 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi perbandingan persentasenya yaitu 25% berbanding 50% berbanding 25%. Selanjutnya yaitu tentang penentuan golongan darah. Siapa yang menemukan tentang penggolongan darah? Dia adalah Karl Landsteiner, ya, seorang ilmuwan di bidang medis. Kemudian beliau memperoleh penghargaan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 1930. Golongan darah seseorang ditentukan oleh sejenis protein yang ada pada darah yang disebut dengan agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen yaitu sebuah protein darah yang terdapat dalam eritrosit atau sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen dalam darah. Ini sebetulnya review ya, materi yang sudah diberikan tahun lalu di kelas 8. Sedangkan agglutinin yaitu protein yang terkandung dalam plasma darah dan dapat menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan. Jadi plasma darah ini bagian darah yang berwarna bening, ya. Nah, Karl Landsteiner dia membagi golongan darah menjadi 4 atau disebut dengan sistem ABO. Apa saja? Yaitu golongan darah A, B, AB, dan juga golongan darah O. Penentuan golongan darah ditentukan oleh gen isoagglutinogen atau ibu tulis I besar. Nah, gen I besar ini dominan terhadap alelnya, yaitu gen I kecil atau di buku yang lain disebutkan IO, ya, alelnya itu. Dan gen I ini mengalami mutasi menjadi IA dan IB, tapi kedua gen tersebut tidak saling menutupi. Lalu ini adalah tabel untuk genotip dan fenotip golongan darah. Untuk golongan darah A, maka genotipnya adalah ada 2, yaitu IA A homozigot dan IA I0 untuk A heterozigot. Demikian pula golongan darah B, maka genotipnya yaitu IB untuk B homozigot dan IBO untuk B heterozigot. Sedangkan golongan darah AB genotipnya yaitu IA IB. Sedangkan golongan darah O maka genotipnya yaitu IO dan IO atau disebut homozigot resesif. Jadi untuk golongan darah A dan B maka genotipnya ada 2 macam, ya. Kita lanjutkan contoh soal. Seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimana golongan darah anak-anaknya? Kita tuliskan induknya atau P1 atau parental yang pertama, golongan darah A dikawinkan dengan golongan darah B. Maka genotipnya yaitu untuk golongan darah A yaitu IA atau IA-IO. Untuk IA-IO ibu cukup menuliskan IO saja, ya. Maksudnya ini hubungannya atau gabungan dari IA dan IO. Untuk golongan darah B genotipnya yaitu IB, IB atau IO. Maka gamet dari IA yaitu IA, sedangkan gamet dari IA dan IO yaitu IO. Kemudian untuk genotip IB, IB atau IB-IO, maka gametnya yaitu IB dan IO.
Untuk keturunan pertama, supaya lebih mudah, kita tuliskan dalam bentuk tabel, ya. Penggabungan, maka diperoleh IA, IB itu adalah golongan darahnya AB. Untuk IB, IO, maka golongan darahnya B. Untuk IA dan IO, maka golongan darahnya A. Sedangkan golongan darah IO adalah golongan darah O. Jadi, kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah bergolongan darah AB, golongan darah B, A, atau juga O. Ya. Jadi seperti itu. Bisa juga nanti di contoh yang lain, soal yang lain, bisa penggabungan antara misalnya orang tua dengan laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah O, atau A dengan A, atau A dengan AB. Nah, maka bisa ditentukan anak-anaknya atau keturunannya nanti golongan darahnya apa, ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan bisa bila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau di Google Classroom. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.